Udah muncul semua? Sudah dokter. Hmm. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya untuk adik-adik semuanya ya. Jadi kita hari ini akan kuliah tentang farmakogeriatri yang mana untuk farmakopediatri itu diampu oleh Dokter Evi. Udah masuk Dokter Evi? Belum Belum dokter, dokter. dokter Raffi Belum, belum masuk. Dokter Evi belum masuk? Belum dok, nanti minggu setelah ini dokter. Oke, ya. Jadi nanti kebenaran karena ini kan blognya itu tentang ada anak-anak, ada orang dewasa, ya. Kayak gitu. Jadi di sini mungkin kita akan membahas tentang geriatriknya, yang mana di situ geriatri sendiri udah dapat materinya dari Dokter Nuri, Nuri Fiati, Sudah dok. geriatri seperti itu. Sudah. Nah, Sudah dok berarti sebagian ini dok. udah ada gambaran ya gimana tentang geriatri itu sendiri itu gimana sih ya. Terus geriatri itu apa ya. Itu juga mungkin sudah ada gambarannya ya. Kayak gitu. Nah, ini seperti yang kalian lihat nih ya. Ini ada orang tua yang mana dia sedang berpikir dan banyak sekali pertanyaan ya kayak gitu. Kenapa? Karena sebenarnya jadi ya dalam dunia apa namanya tuh di lingkungan ya untuk geriatri itu sendiri em, usia tua ya. Usia tua itu kan kalau secara society kita bisa sering untuk usianya sendiri itu orang-orang sering dikategorikan itu kalau di negara berkembang dengan negara maju itu agak sedikit berbeda ya. Jadi kalau misalkan untuk apa namanya tuh di negara-negara berkembang itu yang dibilang elderly itu di 75 tahun ke atas ya. Nah, sedangkan kalau untuk di negara-negara lain untuk definisi elderly atau orang tua sendiri itu sedikit berbeda. Jadi kayak misalkan nih kalau untuk di negara-negara yang berkembang itu elderly-nya tuh di sekitar 65 tahun ya. Jadi cut off-nya di 65 tahun. Ada yang 60 tahun. Nah, tapi seiring dengan berkembangnya waktu dan angka usia harapan hidup pun juga akan meningkat. Nah, oleh karena itu sekarang itu dikategorikan 65 tahun ke atas seperti itu ya. Nah, di sini karena kalian udah lewat nih, udah masuk nih Dokter Nuri tentang geriatri. Geriatri itu apa sih sebenarnya? Ayo, jadi geriatri itu apa? Yang sudah masuk kuliahnya? Izin menjawab dokter. Hmm. Ya, Izin menjawab dok. geriatri. Halo, siapa tadi Imam ya? Iya dok. Betul dok. Silakan. Apa Imam? Oke, baik dok. Geriatri. Jadi geriatri itu adalah em, aspek suatu aspek atau bidang yang mempelajari atau mendalami mengenai pasien-pasien yang usianya dikategorikan dalam usia lanjut. Kalau dari Dokter Nurifiati mengkategorikannya itu di atas 60 tahun, yang mana pasien di atas 60 tahun itu punya multiple patologi, artinya punya banyak diagnosis atau punya banyak masalah kesehatan lainnya. Atau bisa juga pasien yang di atas 70 tahun tapi punya minimal satu patologi gitu, dokter. Jadi kalau geriatri itu sendiri ya dia benar yang dibilangnya kayak gitu. Jadi memang kita ini sebuah ilmu tentang eh, lansia ya kayak gitu. Jadi di sini geriatri itu adalah suatu cabang ilmu kedokteran yang mana dia berfokus pada penanganan, diagnosis, pencegahan penyakit ya dan juga gangguan kesehatan ya yang menyerang kalangan lansia. Seperti itu. Jadi semua ilmunya jadi tentang lansia yang punya masalah patologis kayak gitu ya. Nah,
Jadi kalau kita balik lagi, kalau secara terminologi, geriatri itu kan berasal dari kata Yunani sebenarnya, dari bahasa Yunani, yaitu geron dan juga teria. Yang mana di sini geron artinya adalah orang tua dan teria adalah penanganan terhadap penyakit. Jadi sehingga geriatri itu sering disebut sebagai penanganan terhadap penyakit yang menyerang lansia. Ya, kayak gitu. Nah, tadi kayak yang Imam bilang juga, memang lansia itu dikategorikan ada yang bilang 60 tahun, ya, ada yang dia dibilang lebih dari itu, kayak itu ada yang 70-an tahun, kayak gitu, ya. Itu memang tergantung dari definisi apa namanya tiap-tiap wilayah masing-masing ya kayak gitu karena kayak misalkan nih semakin tinggi angka usia harapan hidupnya semakin tinggi juga ya yang dikategorikan sebagai lansia jadi kayak misalkan di luar negeri misalkan nih kayak di Singapura ya kayak gitu atau misalkan kayak di Jepang ya kan orang tuanya itu lebih banyak gitu loh dibandingkan untuk yang mudanya sehingga mereka pun masih bekerja ya entah karena memang apa namanya ketiga cukupan ekonomi atau memang karena dia ingin berkarya saja seperti itu ya kayak gitu karena di sana apa namanya angka harapan hidupnya tinggi sehingga banyak sekali lansia-lansia yang ada ya kayak gitu. Nah di sini kita mengkategorikan seorang lansia itu dari mana dari usia kan seperti itu. Nah ada kategori usia, ada yang namanya usia kronologis dan ada usia biologis. Ya, usia kronologis itu yang seperti apa? Jadi usia kronologis itu adalah usia eh, apa namanya? Yang mana apa namanya? Itu disesuaikan dengan yang ada di KTP. Udah punya KTP semua? Nah, kayak gitu. Jadi mulai dari tahunnya lahir, nah itulah usia kronologisnya ya kayak gitu. Nah usia biologisnya itu tuh apa usia yang ada dari apa secara molekulernya seperti itu. Dimana terkadang ada orang dengan usia tua atau misalnya usia yang lebih tua kayak gitu ya, tapi dia memiliki usia biologis yang dikategorikan bilang masih muda juga enggak ya maksudnya itu tapi dia sedikit lebih muda dari usianya kayak gitu makanya seringnya ada orang yang kelihatan awet muda seperti itu nah mungkin karena ada faktor entah satu genetik entah satu lifestyle-nya seperti itu yang membuat dia terlihat lebih muda ya kayak gitu oke. Nah, ya. Jadi di sini kita akan cerita tentang farmakogeriatri ya, kayak gitu. Nah, di sini ketika seseorang itu memasuki usia lansia, karena di sini kan lansia-lansia itu sebenarnya apa namanya suatu berkah ya, kayak gitu ya. Karena gimana? Kenapa dia bilang suatu berkah? Tidak semua orang bisa mencapai usia lansia ya kayak gitu jadi sungguh sangat berkah sekali yang udah diberikan sama Tuhan ya kepada seorang lansia ya kayak gitu karena apa banyak yang tidak mencapai usia tersebut atau sudah mencapai usia tersebut tapi memiliki banyak sekali problem dalam hal kesehatannya ya tujuannya apa kita mempelajari ini tentu saja untuk mempelajari ini tujuannya adalah biar ketika walaupun dia lansia kita tetap bisa berkarya seperti itu ya. Nah, di sini memang karena semakin tinggi usia harapan hidup, semakin banyak lansia, semakin juga banyak permasalahan yang ada pada lansia tersebut yang mana penanganannya itu enggak cuma melihat dari oh misalkan nih orang ini dispepsia, dikasih langsung obat dispepsia ya pakai obat OTC seperti itu atau apa namanya over the counter seperti itu enggak karena apa ada pertimbangan-pertimbangan tertentu kayak misalkan orang dengan lansia dengan hipertensi ya kayak gitu tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan yang akan diberikan oh dengan kondisi-kondisi khusus misalkan nih ternyata hipertensinya ada penyulit juga seperti itu ya atau misalkan ternyata oh si pasien ini memang sudah ada gangguan pada ginjalnya oh harus apa yang kita berikan nih kayak gitu akan sedikit berbeda ya kayak gitu karena kenapa sudah terjadi perubahan-perubahan yang memang normal pada lansia seperti perubahan-perubahan fisiologis entah misalkan fungsi jantung yang menurun fungsi ginjal yang menurun fungsi hepar yang menurun yang akan mempengaruhi pemberian obat pada pasien tersebut nah inilah tujuannya kita mengetahui gimana sih caranya farmakogeriatri tersebut ya nah karena apa ketika seseorang udah
sampai di usia lansia, tentu kalau misalkan dia aging wisely, ya alhamdulillah. Kalau misalkan ternyata dia apa namanya itu memiliki banyak sekali permasalahan kesehatan, tentu saja seperti misalkan akan meningkatlah ya Alzheimer, ya entah itu penyakit-penyakit Parkinson atau misalkan kayak demensia atau misalkan kayak apa namanya visual impairment seperti misalkan kan pada orang-orang tua banyak sekali kejadian katarak ya kayak gitu. Terus atau misalkan penyakit-penyakit jantung seperti arteriosklerosis apa namanya tuh heart failure dan sebagainya ya atau malah kayak misalkan penyakit-penyakit keganasan itu mungkin akan lebih banyak terjadi seperti itu ya walaupun sebenarnya penyakit-penyakit tersebut bukan berarti tidak terjadi juga pada orang yang apa belum dikategorikan sebagai lansia seperti itu ya. Nah, sehingga di sini diperlukanlah suatu tata laksana yang holistik ya sehingga para lansia tersebut dapat diberikan terapi yang sesuai ya kayak gitu. Nah, di sini apa namanya karena terjadi perubahan-perubahan secara fisiologis tadi pada orang-orang lansia ini, nah em, perubahan ini sebenarnya kan normal, nah, tapi itu cukup mengganggu ketika kita memberikan suatu pengobatan nih sebagai dokter ya, kayak gitu. Karena apa? Ada perubahan seperti yang penting kayak misalkan farmakokinetik dan juga farmakodinamik pada si individu-individu tersebut. Nah, apa aja perubahan-perubahan nanti kita akan cerita setelah ini ya, kayak gitu. Oke. Nah, jadi di sini apa aja yang akan kita ceritain di sini? Oh, tentu saja pertama kita lihat dulu nih secara fisiologisnya perubahan-perubahan apa yang terjadi pada lansia seperti yang akan berakibat pada perubahan secara farmakokinetik, perubahan-perubahan farmakodinamik pada obat-obatannya, obat-obatan apa saja yang dapat terdampak dan berdampak pada pasien-pasien geriatri, terus juga adverse drug reactions-nya apa saja yang akan terjadi dan juga aspek-aspek praktis yang mungkin dapat apa namanya yang harus kita ketahui dan apa namanya kita bisa aplikasikan kepada si pasien ini nantinya ya kayak gitu. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah yang pertama karena di sini secara normalnya sebenarnya si pasien-pasien lansia ini kan terjadi perubahan-perubahan. Perubahan apa saja yang terjadi? Yang mana perubahan-perubahan ini itu dapat mempengaruhi aspek farmakologi. Ya, yang mana yang pertama di sini bisa kita lihat ada perubahan dari fungsi renal atau fungsi ginjalnya. Nah, di sini kita bisa lihat nih pada usia ya untuk filtrasi glomerulus itu akan terjadi penurunan itu adalah dimulai dari usia ini nih ya dimulai dari atas 40-an tahun kayak gitu itu atau sekitar 45 tahun ke atas ya tergantung dari lifestyle-nya juga ya dari si pasien ini itu udah secara normalnya terjadi penurunan fungsi dari ginjal ya kayak gitu. Terus juga di sini kita ketahui fungsi ginjal itu sangat-sangat berperan penting dalam fase ekskresi atau eliminasi dari obat ya kayak gitu sehingga yang akan terdampak sekali adalah di sini adalah fase farmakokinetiknya ya kayak gitu. Nah, selain itu, ada juga terjadi penurunan fungsi jantung dari pasien-pasien yang mana ini akan terlihat ya, akan terjadi penurunan itu pada usia sekitar 45 tahunan juga. Ya, jadi kalau ketika orang mulai 40-an tahun itu sudah terjadi sebenarnya perubahan-perubahan. Makanya kan bagi Muslim ya, Nabi kita pernah berkata gitu, life begin at 40. Jadi ketika seseorang itu sudah mencapai usia 40 tahun itu biasanya akan terjadi eh, apa ya banyak sekali perubahan-perubahan pada tubuhnya. Nah, oleh karena itu makanya terkadang kita tuh harus lebih prepare kayak gitu loh. Itu kalau secara Muslim ya kayak gitu ya. Nah, karena itu bisa terlihat nih ternyata secara kesehatan itu ada memang terbukti perubahan-perubahan tersebut terjadi. Nah, di sini ada perubahan juga pada jantungnya itu di sekitar usia 40-an tahun juga kayak gitu ya. Nah, selain dua perubahan itu ada juga perubahan pada kapasitas pernapasan dari si pasien-pasien tersebut. Nah, ini akan beraspek juga ya terutama untuk farmakokinetiknya
ya, kayak gitu. Karena kita ketahui fungsi ginjal dan fungsi pernapasan atau fungsi paru itu berperan sekali pada untuk eliminasi dari obat-obat, ya, kayak gitu. Nah, di sini mungkin apa namanya adik-adik sekalian itu berpikir, oh berarti nih setiap orang akan apa namanya mengalami itu. Iya, benar mengalami itu. Tapi tentu saja nggak akan misalkan akan sama di tiap orang gitu loh, ya. Karena misalkan nih di kalian itu misalkan terjadi lebih cepat atau misalkan di saya yang notabene lebih tua dari kan terjadinya lebih lambat kayak gitu pernah fungsi-fungsi tergantung dari lifestyle yang saya jalani juga ya kayak gitu karena sebenarnya hal-hal tersebut akan apa namanya terjadi cukup berbeda di tiap individu tergantung dari satu genetiknya misalkan nih ada orang-orang yang memang genetiknya itu punya hidup yang lebih panjang entah kenapa kayak misalkan nih kayak orang-orang di apa namanya tuh kayak Cina atau misalkan kayak misalkan kalian bisa lihat nih kayak di apa namanya British Royal ya kayak gitu kan angka usia harapan hidup sekitar 90-an tahun seperti itu ya. Nah, mungkin itu juga akan berperan nih terhadap apa namanya tuh usia lifespan-nya kayak gitu ya. Gitu. Jadi maka dari itu kadang bisa terlihat nih pada ada lansia yang aktif masih ya, ada yang malah lansia tersebut udah terletak seperti itu ya. Mungkin sudah ada yang apa namanya tuh terbaring sakit ya kayak gitu. Nah, itulah yang membedakannya ya. Jadi tergantung dari genetik dan juga dari lifestyle-nya masing-masing juga ya. Oke. Nah, nanti kita akan bahas ya tentang perubahan-perubahan ini pada bagaimana aspeknya dari segi farmakologi ya, kayak gitu. Nah, kita masuk ya. Nah, ini perubahan-perubahan yang terjadi secara farmakokinetik ya, kayak gitu. Yang pertama, kalau karena kita membicarakan tentang farmakokinetik, tentu saja kita akan berbicara tentang absorpsi, distribusi, ya, metabolisme dan juga eliminasi, ya. Oke. Nah, yang pertama kita membicarakan tentang absorpsi. Di mana di sini absorpsi dari obat itu kan bergantung dari organ-organnya. Ingat organ-organ absorpsi itu apa saja? Ada lambung dan usus. Apa namanya? Kadar obat tersebut di dalam darah, ya. Nah, itu akan berakibat pada misalkan nih tidak ada efek obatnya, ya. Atau malah di sini ya atau malah di sini dapat mengganggu ya apa namanya absorpsi dari obat tersebut kayak gitu ya kayak misalkan nih ada yang disebabkan dia gangguan absorpsinya misalkan pada ini ya nutrisi ya karena kalau misalkan nih terjadi delay pada pengosongan lambung ya. Kayak misalkan nih akibat apa dia terjadi delayed itu misalkan nih ada kondisi-kondisi seperti orang diabetes ya. Kayak gitu. Nah, pada diabetes gastric emptying itu akan terjadi perubahan yang mana gastric emptying akan lebih lambat ya. Kayak gitu. Akibatnya apa? Yang mana normalnya pada orang tua proses gastrik atau pengosongan lambung itu akan sedikit lebih lama ya kayak gitu akibatnya apa residential time dari si obat tersebut di dalam lambung itu akan lebih lama deh ya akibatnya apa ketika dia lebih lama ya di dalam lambung tentu saja lambung akan menyerapnya akan jadi lebih lama juga akibatnya apa makin banyak yang terserap dan makin banyak sehingga kadarnya di dalam darah pun juga akan meningkat seperti itu ya nah di sini sorry. Ya, di sini untuk apa namanya gastric emptying itu sendiri ya, selain misalkan terjadi perubahan misalkan pada orang-orang diabetes, kenapa dia bisa terjadi perlambatan dalam gastric emptying, terutama pada misalkan orang diabetes, itu karena ternyata ya di situ di apa namanya pada orang diabetes itu terjadi eh, proses abnormalitas pada pengosongan lambung akibat dari gangguan motorik ya
pada apa namanya lambung tersebut ya, di mana terjadi disfungsi pada neural di vagovagalnya ya. Akibatnya apa? Sehingga dia akan tidak dapat menyebab apa namanya penyerapannya itu juga akan terganggu seperti itu. Jadi pergerakannya itu akan lebih lambat. Akibatnya apa? Dia akan lebih lama terserap, makin banyak dia terserap. Contohnya apa? Kayak misalkan nih, kalau kalian lagi diare, ya. Nah, kalau orang diare, saking cepatnya pergerakan dari gastrointestinalnya, kan tidak ada yang terserap nih. Yang keluarnya apa? BAB-nya cair seperti itu. Nah, ini sama kalau misalkan pada orang-orang yang konstipasi karena residensial time dari eh pupnya tadi itu tuh lebih lama dalam usus. Akibatnya apa? Makin banyak juga yang diserapnya kan. Kayak gitu, makin kering dia. Kayak itu, makin keras lah si apa namanya tuh eh, BAB-nya kayak gitu. Nah, itu sama ya terjadi kalau misalkan terjadi pengosongan lambung yang lebih lambat, akibatnya apa? Si obat tadi akan lebih banyak yang terserap gitu. Ya. Nah, terus ini ada peningkatan dalam pemakaian obat-obatan yang tidak diprescription atau tidak diresepkan ya. Contohnya apa? Misalkan nih peningkatan penggunaan dari antasida ya atau penggunaan dari laksatif pada orang tua ya. Kenapa? Kalau misalkan penggunaan antasida yang sering juga menyebabkan terjadinya apa delay dari pengosongan lambung tadi kayak gitu ya, sehingga apa tentu saja akan lebih lama si obat tadi berada di dalam lambung ya kayak gitu. Atau memang karena adanya perubahan dari proses si gastric emptying ini sendiri. Seperti karena tadi ada pada orang diabetes, pada kondisi tertentu. Atau memang karena pada orang tua memang sudah terjadi penurunan dari proses pengosongan lambungnya. Seperti itu. Sehingga kan kalau kalau kalian lihat ya sering sekali kan kalau eh, pada lansia ya makannya kan dikit deh ya kan kayak gitu, tapi terkadang lebih sering karena apa, bukan karena apa namanya kapasitas lambungnya itu mungkin bukan, tapi karena memang proses dari pengosongan lambungnya itu jadi lebih lama. Akibatnya apa, mereka kayak merasa lebih lama kenyangnya. Ya itu karena memang masih ada gitu loh. Jadi proses pengosongan lambung itu lebih lambat gitu loh. Ya, ya itu makanya kalau kalian perhatiin kayak misalkan kakek nenek kalian ya kayak gitu, orang apa para lansia lansia mungkin yang ada yang masih ada kayak gitu ya, kalau kalian lihat itu kan makannya tuh nggak yang banyak lagi gitu loh. Memang nggak semuanya, tapi memang rata-rata terjadi penurunan apa namanya intake makanannya ya kayak gitu. Karena itu tadi salah satunya faktornya adalah proses pengosongan lambung yang lebih lama. Akibatnya apa? Dia ngerasa masih kenyang gitu loh. Ya, nah ini juga ternyata berakibat pada proses absorpsi dari obat-obatan. Ya, oke, lanjut ya. Nah, apalagi yang terjadi perubahannya? Oh, ternyata nggak cuma absorpsi, ada distribusi juga yang terjadi perubahan. Karena apa nih? Ketika seseorang lansia udah sampai apa seorang manusia sampai ke usia lansia maksudnya, ya, itu juga terjadi perubahan pada masa apa namanya berat badannya kayak gitu, ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kan apa namanya tuh body mass-nya itu pada misalkan nih pada adults itu persennya itu 19% kayak gitu ya. Nah, ini terjadi kalau pada orang tua itu akan terjadi penurunan yang lebih tinggi lagi kayak gitu ya. Misalkan ini akibat juga selain dari adanya memang massa ototnya mungkin menurun kayak gitu, tapi juga disebabkan karena adanya body waternya juga menurun ya kayak gitu. Nah, dari situ ya sebenarnya di sini karena ototnya tadi menurun namun akan terisi oleh lemak. Ya, ini terutama ini pada cewek-cewek ya kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga pada cowok karena mereka berbeda. Kalau cewek kan dia peningkatan dari lemaknya itu terdistribusi merata ya. Nah, sedangkan untuk cowok itu rata-rata di sentral ya kayak gitu. Nah, di sini apa akibatnya? Terjadi apa namanya perubahan dari
massa tubuh, terus kadar dari air yang ada di dalam tubuh, terus terjadi peningkatan lemak seperti itu dan juga penurunan dari serum albumin ini ya, ini akan berakibat misalkan nih pada clearance-nya ya. Jadi misalkan nih pada obat-obatan yang memiliki volume distribusi yang lebih rendah itu akan menyebabkan terjadinya penurunan juga clearance-nya. Kayak gitu. Ya. Akibatnya apa? Si obat tadi ini kalau misalkan distribusinya tadi tidak banyak, dia akan banyak terdapat di dalam sirkulasi. Akibatnya apa? Kadar toksiknya akan meningkat. Nah, di situ ya. Yaitu contohnya apa? Misalkan nih hati-hati penggunaan digoxin pada orang tua ya. Karena apa? Eh, Terutama ini pada orang tua yang mengalami heart failure ya. Karena apa? Terjadi penurunan volume distribusi dari digoxin ya. Nah, si digoxin ini ketika terjadi penurunan volume distribusi, tentu saja eliminasinya juga akan menurun ya. Kayak gitu. Em, Di sini ya, penurunan massa tubuh tadi, yang ini nih, penurunan massa tubuh ini itu akan menyebabkan penurunan juga volume dari distribusi obat-obatan, ya, kayak gitu. Sehingga terjadi juga penurunan dari eliminasinya. Akibatnya apa? Banyak sekali obat-obatan tuh yang masih berada dalam sirkulasi, ya. Nah, ini akan juga terjadi kalau misalkan si body waternya juga menurun. Sehingga distribusi obat itu akan menurun juga. Dia banyak terdapat di dalam sirkulasi. Akibatnya apa? Terjadi peningkatan toksisitas. Sama untuk peningkatan lemak ini tadi. Terutama pada obat-obatan yang larut dalam lemak. Dia akan lebih banyak tersimpan di lemak-lemak tersebut. Ya, akibatnya apa? Obat-obatan tadi juga akan meningkat konsentrasinya di dalam tubuh. Ya, jadilah peningkatan toksisitas. Ya, nah kalau yang ini penurunan dari serum albumin ingat pelajaran farmakodinamik pada farmakokinetik pada blok 10 ya kayak gitu. Kita tahu bahwa albumin ini itu mengikat sebagai protein carrier ya. Dia akan mengikat obat-obatan ya yang mana kalau misalkan terjadi penurunan dari kadar serum albumin itu akan menyebabkan banyak obat yang lepas ke sirkulasi. Dia nggak terikat ya. Ingat obat-obatan yang jomblo ya, itulah obat-obatan yang akan menghasilkan efek ya, cetusan-cetusan ya, seperti itu. Nah, di sini obat-obatan yang terikat dia tuh nggak akan menghasilkan efek. Ya, kayak gitu. Oleh karena itulah obat-obatan yang bebas yang akan menghasilkan efek. Semakin banyak dia beredar di sirkulasi, semakin dia jomblo sendirian, dia akan menghasilkan suatu efek. Ya, kayak gitu. Nah, itulah yang mengakibatkan kalau terjadi penurunan pada serum albumin, albuminnya sedikit, nggak ada yang mengikat si obat, obat tadi banyak lari ke sirkulasi. Akibatnya apa? Terjadi peningkatan konsentrasi, peningkatan toksisitas. Ya, kayak gitu. Itu yang jadi masalahnya. Jadi di sini untuk dari fase distribusi yang paling berperan adalah ini nih. Terjadi penurunan serum albumin. Bisa terlihat nih, kalau misalkan nih kadarnya pada dewasa muda itu sekitar 4,7% ya gram per desiliter, sedangkan ini terjadi penurunan yang cukup signifikan. Ya, jadi sekitar 20%-an terjadi penurunan serum albumin yang mana itu dapat menyebabkan terjadinya peningkatan toksisitas dari suatu obat. Contohnya apa? Kayak warfarin. Warfarin, ingat warfarin itu hampir sekitar 95% itu terikatnya distribusinya itu di albumin. Akibatnya apa? Kalau dia lepas nih, free ya, dalam bentuk jomblo kayak gitu beredar lah di sirkulasi, dia akan menghasilkan efek. Efeknya apa? Bleeding. Ya, kayak gitu. Nah, itulah makanya pada orang-orang misalkan pada lansia-lansia yang membutuhkan warfarin ya, kayak gitu. Nah, hati-hati penggunaannya. Ya, karena apa? Resiko bleeding akan lebih tinggi. Kayak gitu, ya. Oke, lanjut. Nah, ini metabolisme. Nah, apa yang membedakannya? Kalau misalkan pada metabolisme, apakah terjadi perubahan juga pada lansia-lansia ini? Pada metabolisme, ya, ini terjadi penurunan aliran darah. Ini yang mana normalnya pada lansia itu memang sudah terjadi penurunan aliran darah, ya, terutama ke hepar. Karena apa? Mungkin bisa terjadi adanya aterosklerosis atau memang penyakit-penyakit jantung seperti itu, ya, sehingga yang menyebabkan aliran ke hepar itu akan menurun.
ya. Nah, akibatnya apa? Ketika terjadi penurunan aliran ke hepar, fungsi hepar juga akan terganggu. Yang mana di sini fungsi metabolisme utama itu kan ada di hepar, ya, kayak gitu. Nah, kalau obat-obatan tidak dimetabolisme dengan baik atau misalnya tidak cepat tuh dimetabolisme, dia akan lebih lama juga tinggal di sirkulasi. Akibatnya apa? Dia akan menghasilkan efek toksik. Karena apa? Tujuan dari metabolisme adalah mengeliminasi obat, ya, kayak gitu. Nah, di sini kalau terjadi penurunan aliran darah ke hepar itu akan mengganggu fungsi hepar, ya, kayak gitu. Walaupun sebenarnya hepar sendiri itu kan memang memiliki suatu mekanisme ya, yang mana di sini dia itu sebenarnya dia memiliki kemampuan juga untuk merecover dari injury. Misalkan nih pada orang-orang yang alkoholik atau misalkan pada orang-orang yang memang ada gangguan pada heparnya, sebenarnya hepar itu bisa meregenerasi dirinya sendiri. Nah, namun ya sebenarnya kalau injerinya terjadi terus-menerus itu akan juga membuat eh, hepar tadi overwhelming gitu loh. Ya, dia akan kelelahan lama-lama. Ya, kayak gitu. Sehingga apa? Oh ya udah nggak bisa lagi dia recover. Ya, kayak gitu. Sehingga akibatnya apa? Oh, lelah dia nggak bisa lagi untuk recover dari injury. Ya, kayak gitu. Nah, di sini em, yang pentingnya dari metabolisme ini ya sebenarnya karena kita ketahui ketika obat itu dimetabolisme dia akan lebih mudah untuk diekskresikan. Yang mana di sini apa namanya? Sangat-sangat berperan penting di sini adalah sitokrom P450 yang mana dia kerjanya itu ada di hepar semuanya kan. Nah, itu yang terutama untuk reaksi kan ada dua untuk metabolisme, ada fase satu fase 2. Nah, ini yang di fase satu ya, yang mana yang untuk reaksi fase satu yang melalui sistem sitokrom P450 ya, kayak gitu. Nah, kalau misalkan apa namanya terjadi ini ya, yang dia kemampuan hepar untuk merecover itu juga terjadi gangguan, itu akan menyebabkan metabolisme dari obat-obatan akan terganggu. Ya, kayak itu contohnya apa? Misalkan nih pada jejas akibat alkohol ya, atau misalkan akibat hepatitis, atau misalkan terjadinya sirosis hepatis seperti itu juga akan mengganggu metabolisme dari obat-obatan ya. Nah, terus di sini juga apa namanya kalau misalkan terjadi malnutrisi penyakit yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada far itu juga terjadi dapat mengganggu metabolisme. Kenapa malnutrisi bisa mengganggu? Karena kalau terjadi malnutrisi atau misalkan terjadi defisiensi dari nutrisi itu akan menyebabkan terutama misalkan pada orang tua. Kan pada orang tua nih mungkin ada gangguan-gangguan kesehatan misalkan. Kalaupun dia normal, kan intake makanannya juga udah nggak terlalu banyak kan ya. Terus misalkan dia juga jarang makan misalkan protein, makanya sekarang kan terjadi ada perubahan diet ya, kayak gitu. Perubahan cara diet untuk orang apa namanya itu mungkin pernah baca isi piringku ya kayak gitu atau misalkan pernah dengar misalkan tentang diet keto kayak gitu ya. Memang kita nggak bisa nelennya bulat-bulat, tergantung dari kondisi dari pasien masing-masing kayak gitu. Nah, cuman memang disarankan sekali untuk misalkan semakin tinggi usia ya, selain untuk meningkatkan juga misalkan aktivitas fisik seperti misalkan untuk kayak pada eh, lansia-lansia yang memang no apa kita kategorikan sebagai normal lah ya sangat-sangat disarankan untuk misalkan angkat beban, latihan beban seperti itu. Dan juga makan protein. Ya, nggak cuma karbonnya yang malah dibanyak, yang penting kenyang. Nggak bisa, karena apa? Porsinya tuh juga harus dipikirkan. Karbo, protein, ya, seperti itu. Ya, terus di sini, nah, misalkan terjadi defisiensi, ya, itu akan menyebabkan terjadinya fungsi hepar yang terganggu ya seperti misalkan fungsi pada mitokondria ya yang mana fungsi mitokondria itu akan kan memproduksi ATP nih untuk si sel-sel hepar tadi kayak gitu loh. Nah, ketika dia terganggu ya tentu saja proses kerja dari hepar juga akan terganggu ya. Selain itu juga terjadi penurunan dari peroksisom yang mana itu sangat berperan untuk fungsi metabolisme di hepar.
ya. Nah, itu terjadi penurunan juga di situ. Akibatnya apa? Gangguan lah pada metabolisme obat-obatan seperti itu, ya. Itu ya, kenapa malnutrisi dapat mengganggu terjadinya proses metabolisme dari hepar, ya. Selanjutnya, nah ini ekskresi ya. Nah, di sini ekskresi memang kan kita organ utama ekskresi adalah ginjal ya. Di mana di sini ginjal udah tadi di depan kita lihat terjadi penurunan fungsinya memang secara normal terjadi apa ya penurunan perlahan-lahan sebenarnya dari fungsi-fungsi di tubuh ya. Nah, ini kalau terjadi pada ginjal itu akan menyebabkan terjadinya proses eliminasi dari obat juga akan terganggu ya. Kayak gitu. Jadi di sini terjadi penurunan kapasitas fungsi renal, ya, kayak gitu. Nah, terus juga ada penurunan pada creatinine clearance, terus bisa juga akibat dari dehidrasi dan juga di sini eliminasi kan nggak cuma pada ginjal tapi juga pada paru, itu juga penurunan kapasitas respirasi, ya. Nah, di sini biasanya terjadinya proses eliminasi yang terganggu ini selain dari memang gangguan pada organ-organnya, itu juga terjadi peningkatan atau pemanjangan waktu paruh dari obat. Ya, entah memang dari sebelumnya nih prosesnya, seperti misalkan terjadi proses distribusi yang terganggu atau misalkan metabolisme yang terganggu itu juga akan mengganggu eliminasi dari obat-obatan ya kayak gitu. Nah, akibatnya apa? Kalau misalkan terjadi pemanjangan half life ya tentu saja residential time dari si obat tadi juga akan meningkat nih di dalam sirkulasi ya. Akibatnya apa? Terjadilah apa namanya akumulasi dari level toksik dari obat tersebut ya. Akibatnya apa? Dosisnya tentu saja kita harus adjust gitu loh ya. Nah, kalau dia dehidrasi, kenapa dehidrasi itu juga berperan untuk eliminasi ya? Ini biasanya terjadi kalau misalkan pada pasien-pasien stroke ya, pasien stroke atau misalkan terjadi impairment pada motoriknya kayak gitu sehingga dia nggak bisa pakai intake untuk minum ya, itu dapat terjadi penurunan pada renal clearance-nya juga ya, yang mana sebenarnya ini kalau dehidrasi ini kan bisa reversible kalau kita sudah kasih rehidrasi ya sama si pasiennya ya. Nah, kalau untuk yang penurunan kapasitas vital paru ya, itu dapat terjadi akibat adanya penurunan fungsi paru tadi ya. Nah, akibatnya apa? Untuk obat-obatan yang bersifat volatil atau diekskresikan secara utamanya melalui paru, itu juga akan terganggu ekskresinya. Ya, makanya makanya nih kalau misalkan pada orang tua em, rata-rata dia akan misalkan kita lakukan pembedahan ya kayak gitu itu biasanya anestesinya itu akan sedikit berbeda ya kayak gitu. Jadi kayak misalkan untuk penggunaan apa anestesi inhalasi itu apa kadarnya akan sedikit diturunkan ya dan dia biasanya akan eh, dia pakai yang parenteral seperti itu ya. Oke, lanjut ya ke perubahan farmakodinamik ya. Nah, untuk perubahan farmakodinamik ya ini biasanya terjadi akibat adanya kalau kita berbicara tentang farmakodinamik tentang mekanisme kerja dari obat tersebut ya. Tentu saja di sini mungkin terjadi perubahan pada kerja reseptornya ya. Nah, di sini banyak sekali terutama ini pada perubahan-perubahan yang terjadi ini biasanya terjadi pada kayak penggunaan obat-obatan di sistem saraf pusat seperti hipnotik sedatif ya, yang mana pada orang tua mereka akan lebih sensitif terhadap pemberian si hipnotik sedatif ini. Ya, kayak gitu. Nah, selain itu juga terjadi penurunan dari respon homeostasis dari tubuh si pasien ini. Ya, seperti misalkan nih, kan kalau secara fisiologisnya, kalau kita baca, terjadi peningkatan tekanan darah yang memang terjadi pada lansia, seperti itu. Ya, yang mana rata-rata tekanan darah itu akan meningkat seiring berjalannya waktu, entah memang karena akibat adanya kekakuan dari pembuluh darahnya, atau misalkan ada faktor-faktor lainnya, seperti itu.
Terus juga di sini selain karena adanya perubahan tekanan darah tersebut, kejadian dari hipotensi ortostatik juga akan meningkat. Ya, kayak gitu. Nah, selain untuk tekanan darah, ternyata juga ada perubahan pada kadar glukosa darah ya kayak gitu yang mana juga terjadi peningkatan sekitar 1 miligram per desiliter pada usia di atas 50 tahun ya kayak gitu itu biasanya makanya kan kalau misalkan ini mungkin berhubungan dengan metabolisme tubuh yang terjadi perlambatan tadi ya kayak gitu karena apa semakin kita tua metabolisme kita tuh akan semakin menurun kayak gitu karena apa kerja mitokondria kita juga makin menurun ya kayak gitu nah itu akibatnya apa makanya kalau misalkan pada mungkin kalian belum merasakan itu jadi kalau misalkan untuk di usia-usia di atas mulai di atas 35 tahun itu terjadi perlambatan metabolisme akibatnya apa pada orang-orang tertentu yang mungkin tidak bergerak secara aktif itu akan menyebabkan terjadinya penumbukan lemak lebih cepat kayak gitu makanya dia akan lebih cepat gemuk ya kayak gitu mungkin belum terasa di kalian sekarang ya adik-adik kayak gitu tapi mungkin untuk orang-orang di atas 35 tahun ya termasuk saya juga di situ ya itu akan lebih cepat gemuk ya karena apa metabolismenya juga menurun nah kalau enggak dibarengin dengan lifestyle yang benar kayak gitu nah alamat lah sudah terjadi apa namanya eh, perubahan-perubahan yang apa namanya mengarah ke untuk permasalahan kesehatan seperti itu ya. Nah, terus selain itu juga di sini biasanya untuk regulasi temperatur juga akan terjadi gangguan ya. Di mana di sini kalau misalkan coba kalian mungkin kalau misalkan punya kakek nenek ya kayak gitu atau misalkan kalian masih punya orang tua yang mungkin kisaran usianya sudah cukup apa ya paruh baya seperti itu coba deh di apa ya dipegang ya ekstremitasnya itu akan lebih dingin biasanya kayak gitu ya karena apa karena dia biasa terjadi perubahan apa ya namanya regulasi temperatur pada orang tua memang kayak gitu jadi mereka akan lebih cepat terjadi hipotermia kayak gitu ya oke terus juga di sini ada terjadi perubahan-perubahan seperti misalkan karakteristik dari beberapa reseptornya. Misalkan nih pada orang-orang asma, ya, dia akan lambat laun akan terjadi kayak desensitisasi pada reseptor obat-obatan untuk beta agonisnya. Jadi kayak misalkan nih penggunaan salbutamol yang mananya pada saat dia awal-awal itu bagus banget nih untuk misalkan orang-orang asma. Nah, lambat laun kalau misalkan dia sering relapse, nah reseptornya itu akan lebih cepat terjadi desensitisasi. Akibatnya apa? Obat-obatan tersebut akan eh, apa ya kayak nggak pakem lagi lah seperti itu ya. Nah, itulah yang terjadi misalkan terutama pada reseptor yang apa namanya pengobatannya itu dilakukan terus menerus biasanya. Kayak misalkan nih untuk reseptor-reseptor kayak reseptor beta, reseptor alfa seperti itu ya. Nah, itulah perubahan-perubahan yang terjadi. Memang di sini perubahan secara farmakodinamik itu enggak terlalu signifikan yang terjadi karena di sini yang paling banyak terjadi dan paling berpengaruh terutama pada lansia adalah perubahan secara farmakokinetik ya mulai dari absorpsi, distribusi, metabolisme dan juga ekskresi ya kayak gitu. Oke. Nah, selain adanya perubahan secara farmakologi, yang dalam hal ini farmakokinetik dan farmakodinamik, yang pentingnya, di sini juga ada terjadi perubahan-perubahan seperti misalkan perubahan secara behavioral dan juga lifestyle. Yang ini akan berhubungan sekali pada lansia nih, kayak misalkan nih adanya perubahan kognitif. Ya, misalkan nih pada orang-orang pada lansia dia akan apa namanya terjadi misalkan udah demensia, terjadi apa kepikunan, nah kayak gitu ya. Jadi cognitive changes ini biasanya terjadi akibat adanya entah kejadian-kejadian patologis yang berhubungan dengan vaskuler ataupun tidak berhubungan dengan vaskuler. Contohnya apa? Misalkan nih, si lansia tersebut atau orang tersebut memiliki penyakit dan dia harus mengharuskan dia untuk meminum obat setiap hari. Nah, dia forgetting. Jadi dia apa namanya itu lupa untuk
minum obat bisa seperti itu ya. Terus biasanya terjadi penurunan-penurunan secara gradual, terutama misalkan untuk kalau secara kognitif nih masih ya, terutama untuk misalkan untuk proses mencerna informasi. Jadi processing speed dari untuk mencerna informasi itu akan menurun. Terus juga di sini ada perubahan pada working memory-nya juga, ya, kayak gitu. Dan juga adanya perubahan seperti untuk fungsi-fungsi eksekutif itu juga akan terganggu, ya, dan menurun biasanya. Ya, terus misalkan nih ada dia melakukan suatu pekerjaan itu akan lebih lambat kerjanya tentu saja ya. Nah di sini kayak misalkan nih untuk processing speed dalam mencerna informasi ya kayak gitu itu ada terjadi perubahan seperti misalkan dia akan lebih lambat ya mencerna informasi. Terus juga misalkan dia apa ya mempelajari hal baru akan lebih lama kayak misalkan nih mungkin kalian punya apa namanya itu misalnya orang tua kita atau misalkan yang udah kakek nenek seperti itu, misalkan kita ajarin untuk beda kan kalau misalkan untuk anak-anak muda mungkin ya untuk misalkan menerima suatu perubahan seperti misalkan penggunaan Zoom sajalah atau misalkan menggunakan handphone seperti itu kan itu mungkin learning a new task itu akan berbeda ya kayak gitu untuk orang yang tua dengan orang yang lebih muda seperti itu mungkin mereka akan lebih kesulitan untuk apa ya mengikuti misalkan perubahan-perubahan tersebut. Nah itu misalkan untuk dari segi processing speednya. Sedangkan untuk yang working memory misalkan seperti itu, nah di sini biasanya terjadi apa ya kayak untuk memori yang long term itu biasanya yang sifatnya long term itu terjadi itu tetap ada ya. Nah, cuman untuk yang short term memorinya ini itu terjadi penurunan ya untuk orang-orang tua. Sehingga biasanya kemampuan mereka untuk fase recalling ya kayak gitu untuk yang spesifik atau misalkan pada informasi-informasi yang non spesifik terutama untuk kayak misalkan nama ya siapa ya si Anu misalnya kayak gitu atau misalnya pengenalan-pengenalan wajah seperti itu akan biasanya akan lambat laun akan terkikis nah kayak gitu jadi biasanya eh, itu yang terjadi perubahan pada orang tua. Jadi kayak working memory-nya tadi seperti misalkan contohnya yang short term memory-nya itu akan lebih apa ya terganggu ya kayak gitu. Nah, terus untuk fungsi eksekutif di sini untuk yang cognitive changes masih ya. Itu misalkan kalau fungsi eksekutif itu biasanya dalam kayak organizing. Jadi di sini misalkan dalam perencanaan, pengorganisasian atau misalkan fleksibilitas eh, apa ya dan multitasking nah, itu kan akan lebih kesulitan. Makanya kan kalau ada orang tua tuh kayak terkesan misalkan dia mau A harus A gitu loh ya misalkan A berubah jadi B misalkan A atau A berubah jadi aksen itu tuh akan sedikit mengganggu bagi mereka makanya di sini secara mental flexibility itu akan terjadi rigiditas kayak gitu loh ya jadi perubahannya ke situ ya itu dari segi fungsi eksekutifnya jadi kayak misalkan dia mengorganisasi sesuatu atau misalkan memplanning sesuatu itu akan terjadi terjadi perlambatan biasanya ya kayak gitu. Terus juga misalkan kayak multitasking, nah itu juga misalkan dia akan melakukan beberapa hal dalam satu waktu itu juga akan terganggu. Tapi memang tidak semuanya, ya tergantung dari itu tadi apa namanya fase-fase kehidupan dari si pasien tersebut. Ada yang memang dia itu ya mungkin memang terbiasa multitasking, tapi nanti ketika dia semakin tua mungkin akan sedikit kesulitan, ya seperti itu. Terus juga di sini misalkan attentionnya juga dari segi perhatian ya itu juga akan terjadi jadi kayak sulit untuk memfokuskan ya pada sesuatu. Terus juga misalkan bahasa ya kayak gitu. Jadi mungkin ada kecenderungan untuk kesulitan dalam berbahasa karena akibat dari tadi ya mungkin kekakuan dari lidah ya tadi udah perubahan-perubahan seperti itu. Ya, itu juga akan terganggu ya. Oke. Nah, di sini di sini ya, selain itu di sini kalau terjadi perubahan, nah ini yang lebih nanti ke lifestyle ya. Jadi di sini ada misalkan stres secara ekonomi. Kita tahu memang semakin tua kan memang akan lebih banyak pensiun ya terjadi apa namanya itu pemutusan income ya
seperti itu. Nah, itu termasuk akan menghasilkan suatu stres pada lansia, ya. Yang mana di sini yang biasanya apa namanya mungkin memiliki income yang besar seperti itu. Terus juga apa namanya? Nah, tiba-tiba dia pensiun, terjadi penurunan income, terus juga di sini mungkin dari segi healthcare insurance yang mana mungkin biasanya ditanggung kantor sekarang enggak, seperti itu. Nah, yang mana ketika dia tua malah bisa terjadi apa ya peningkatan risiko kesehatan seperti itu. Nah, itu kan akan meningkatkan expense dari si si apa pasien itu sendiri kayak gitu ya. Nah, itu juga akan terjadi apa ya menjadikan suatu stresor untuk si lansia ini kayak gitu. Terus juga akibat akhirnya mungkin apa ya inadequate jadi apa tidak adekuatnya retirement saving misalkan seperti itu yang mana biasanya dia apa namanya lifestyle ya apa hidupnya itu misalkan di level sekian misalkan itu misalkan sebulan habis 1 miliar misalkan seperti itu ya. Nah, mungkin ketika dia pensiun nggak akan sebesar itu. Nah, mungkin lifestyle itu akan terjadi perubahan-perubahan yang mengganggu ya bagi para lansia ya kayak gitu. Terus di sini yang ketiga ya tentu saja misalkan kehilangan pasangan seperti itu. Nah, di sini kalau pada orang tua ya di sini sebenarnya major life stressornya itu akibat adanya widowhood effect. Ya, akibat misalkan entah jadi janda atau duda seperti itu, yang mana memang kehilangan akibat apa ya, salah satunya meninggal seperti itu ya yang mana itu akan meningkatkan risiko dari depresi, terjadi penurunan kognitif, ya, terus terjadinya peningkatan isu-isu kardiovaskuler, ya. Terus juga di sini mungkin akan terjadi physical and mental health crisis, ya, kayak gitu. Nah, di mana di sini adanya risiko broken heart syndrome, ya, yang mana itu akan lebih apa namanya menyebabkan sekitar 21 kali akan menyebabkan terjadinya heart attack ya risiko heart attack pada pasien-pasien ya yang kehilangan pasangan seperti itu yang mana itu nantinya akan bisa lead to severe depression kayak gitu dan juga anxiety ya ataupun terjadinya prolong dari masa berduka ya kayak gitu. Nah, hal ini biasanya akan menyebabkan terjadinya gangguan juga pada kognitifnya. Seperti itu, ya. Jadi ternyata memang kehilangan pasangan itu juga dapat menghasilkan suatu efek dan stresor pada lansia, ya. Yang mana mungkin yang selama ini ada support dan caregiver seperti itu nah dia hilang seperti itu dia orang-orang tersebut akan mungkin akan terjadi bisa terjadi depresi ya dan juga mungkin apa ya keinginan untuk hidupnya juga akan menurun ya jadi struggle-nya juga akan menurun ya kayak gitu oke. Nah, selanjutnya ini adalah obat-obatan ya, obat-obatan yang berdampak dan juga dapat terdampak akibat perubahan pada fisiologis tubuh lansia ya. Di sini terutama pada obat-obatan yang bekerja pada sistem saraf pusat ya, sistem kardiovaskuler atau obat-obatan antimikrobial, antiinflamasi dan juga obat-obatan yang untuk pengobatan pada mata ya, kayak gitu. Nah, di sini contohnya obat-obatan yang bekerja pada sistem saraf pusat seperti obat-obatan hipnotik sedatif, ya. Yang mana di sini kalau untuk hipnotik sedatif itu half life-nya akan memanjang, sekitar hampir 50-10% akan memanjang. Ya, kayak gitu terutama pada usia-usia di atas 50 tahun, ya. Kayak gitu. Nah, ini untuk hipnotik sedatif terutama untuk yang golongan barbiturat dan juga benzodiazepin, ya. Nah, terus di sini dia juga terjadi penurunan eliminasi di ginjal, ya, kayak gitu. Nah, oleh karena itu, makanya terkadang hipnotik sedatif ini hati-hati digunakan karena pada lansia dia akan lebih sensitif terhadap hipnotik sedatif golongan ini, ya, kayak gitu. Terus di sini untuk analgetik, ya, untuk analgetik. Analgetik di sini lebih ke respiratory effect
ya. Jadi kalau misalkan penggunaan analgetik hati-hati karena terutama untuk analgetik yang menggunakan tipe opioid ya, atau misalkan narkotik analgetik ya, misalkan pakai morfin ya. Ini terutama pada pasien-pasien kanker yang mana memang dibutuhkan anti nyeri yang levelnya itu sudah nggak bisa lewat misalkan analgetik biasa ya, kayak tramadol apa segala macam itu nggak bisa. Jadi biasanya kita akan tembak morfin kayak gitu, terutama untuk pasien-pasien lansia dan juga cancer yang udah terminal. Itu karena nyerinya akan luar biasa sekali ya. Dan kita biasanya akan tembak pakai opioid analgetik kayak gitu. Nah, di sini hati-hati ya penggunaannya karena apa? Karena dia langsung berada di sistem saraf pusat. Kak. Takutnya apa? Dia akan menekan respiratory kayak gitu ya. Terus di sini selain itu di sini ada juga antipsikotik dan juga antidepresan ya penggunaannya. Ini dia berhubungan dengan terjadian delirium ya, demensia, agitasi ya dan juga sindrom paranoid ya. Kayak gitu. Di sini misalkan nih penggunaan antipsikotik ya, contohnya kayak misalkan haloperidol ya, kayak gitu. Nah itu hati-hati penggunaannya karena bisa menyebabkan efek ekstrapiramidal ya, terutama pada pasien-pasien yang memang sudah ada existence syndrome-nya kayak gitu. Terus kalau misalkan penggunaan lain dari antipsikotik, contohnya kayak ini CPZ ya, klorpromazin. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya hipotensi ortostatik pada pasien-pasien lansia ya akibat adanya blokade pada reseptor alfa adrenoseptor ya. Kayak gitu. Akibatnya apa? Kalau memang masih perlu digunakan nih rombongan CPZ ini, dia harus dosisnya kita titrasi ya. Kayak gitu. Jadi dosisnya tuh nggak langsung jeblok gitu kita kasih, tapi kita titrasi dosisnya. Terus misalkan nih penggunaan dari antidepresan yang trisiklik kayak gitu ya, kayak contohnya kayak nortriptilin ya, amitriptilin ya, kayak gitu. Nah, itu hati-hati penggunaannya karena bisa menyebabkan terjadinya memory impairment ya, kayak gitu. Terus di sini untuk yang kardiovaskular, yang rombongan-rombongan obat-obatan kardiovaskuler seperti antihipertensi ya, kayak gitu atau misalkan rombongan agen-agen inotropik ya ataupun misalkan agen-agen anti aritmia seperti itu juga hati-hati penggunaannya. Kenapa? Misalkan nih anti hipertensi ya penggunaannya itu hati-hati misalkan karena ada beberapa yang dapat meningkatkan atau malah dia membuang elektrolit ya kayak gitu misalkan penggunaan kayak em, yang rombongan apa namanya diuretik seperti itu ya kayak gitu atau misalkan hati-hati juga pakai rombongan tiazid yang dapat menyebabkan terjadinya hipokalemia, hiperglisemia atau hiperurisemia seperti itu ya. Terus juga misalkan penggunaan kayak beta blocker juga hati-hati penggunaannya karena dia dapat menyebabkan terjadinya obstruksi pada saluran nafas. Kenapa obstruksinya? Karena dia menghambat kerja dari reseptor beta. Akibatnya apa? Si bronkus akan terjadi pengecilan seperti itu ya atau kontraksi. Terus di sini misalkan nih penggunaan dari inotropik ya, agen-agen inotropik contohnya kayak digoxin ya, kayak gitu. Nah, itu juga terjadi em, apa ya? Peningkatan half-life dari si digoxin ini ya, kayak gitu. Akibatnya apa? Penggunaannya harus benar-benar dimonitoring karena apa? Kalau misalkan dia tidak diberikan dengan benar, itu bisa menyebabkan terjadinya aritmia pada jantung ya, kayak gitu. Terus di sini untuk obat-obatan antimikrobial ya, ini hati-hati penggunaannya kayak misalkan untuk rombongan yang memang diekskresikan utamanya di ginjal seperti rombongan golongan beta laktam, golongan aminoglikosida, terus fluoroquinolon kayak gitu. Nah, yang mana itu utamanya diekskresikan melalui renal atau ginjal seperti itu ya. Di mana di sini kalau misalkan contohnya kayak aminoglikosida ya, itu kayak rombongan gentamisin ya, yang mana dia itu memang kalau kita berikan dalam dosis cukup besar, dia akan terdeposit di ginjal. Yang mana misalkan ginjalnya udah turun, fungsinya itu akan terjadi penurunan lagi karena akibat deposit dari gentamisin tadi yang ada di ginjal.
ya. Akibatnya apa? Dia akan merusak ginjal, ya, dia akan menstaining ginjal kayak gitu sehingga dia akan merusak fase apa namanya filtrasi dari ginjal kayak gitu, ya. Terus di sini sehingga dibutuhkan untuk adjustment dosis seperti itu, ya. Nah, untuk antiinflamasi, obat-obatan antiinflamasi di sini ya kayak misalkan contohnya penggunaan dari aspirin ya. Itu hati-hati penggunaannya karena itu dapat menyebabkan terjadinya iritasi pada lambung dan malah misalkan penggunaannya itu terlalu apa ya, terlalu masif, itu bisa menyebabkan terjadinya perdarahan ya. Nah, ini biasanya juga hati-hati penggunaannya pada NSAID ya, rombongan-rombongan NSAID yang mana itu kan biasa dipakai pada lansia terutama untuk mengobati misalkan ada OA ataupun misalkan pada orang-orang dengan apa namanya gout arthritis seperti itu. Itu kan terjadi akan penggunaannya dari NSAID itu akan meningkat kan. Nah, itu hati-hati penggunaannya karena apa? Bisa terjadi juga luka pada lambung ya, jadi misalkan terjadi iritasi pada gasternya seperti itu. Jadi tentu saja yang penting di sini ada apa? Di monitoring ya, seperti itu. Terus apa namanya selain itu di sini apa namanya hati-hati juga penggunaannya karena dia dapat merusak ginjal ya, kayak gitu, yang mana kerusakan pada ginjal ini bersifat irreversible ya. Nah, di sini contohnya apa ya, NSAID. NSAID juga dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal jika diberikan itu dalam dosis besar ya, kayak gitu, dan juga dalam kurun waktu yang lama ya, kayak gitu. Selain itu juga hati-hati penggunaan dari steroid ya, karena steroid ini biasanya dipakai kan untuk misalkan dikombinasi ya dengan NSAID biasanya. Karena apa? Untuk pada orang-orang yang memang memiliki penyakit kayak artritis tadi ya, kayak gitu biasanya kita kasih karena itu bisa menyebabkan terjadinya osteoporosis. Ya, hati-hati penggunaannya juga. Jadi benar-benar harus kita monitoring ya untuk pasien-pasien tersebut ya. Oke, terus juga lanjut. Jam berapa ini? Oh ya udah. Oke lagi. Nah, untuk adverse drug reactions-nya di sini hati-hati penggunaan, kan kita tahu nih karena lansia itu biasanya sakitnya kan banyak ya, sehingga obat yang dipakai juga banyak. Oleh karena itu hati-hati penggunaan polifarmasi pada lansia ya, terutama untuk obat-obatan yang kita berikan misalkan lebih dari 5. Ada studi yang menjelaskan bahwa ketika terjadi peningkatan peresepan, misalkan nih dalam satu resep, kalian meresep ada beberapa obat, kayak gitu. Nah, obat tersebut akan terjadi peningkatan interaksi jika diberikan lebih dari 3 obat dalam satu prescriptions, seperti itu, ya. Jadi di sini hati-hati ya, jadi akan terjadi peningkatan sebesar 10% untuk interaksinya. Ya, kalaupun memang tidak bisa kita hindari interaksi tersebut, tetap diberikan ya. Atau kalau memang masih bisa untuk dihindari, lebih baik kita tidak berikan ya, misalkan obat tersebut. Tapi kalaupun memang tidak bisa, tetap diberikan dengan penjarakan pemberiannya. Misalkan yang satu pagi, satunya siang, seperti itu. Nah, syaratnya apa? Tentu saja kita harus mempertimbangkan eh, periode pengosongan lambung. Ya, jadi minimal itu sekitar 3 sampai 4 jam ya. Kayak gitu. Nah, terus di sini juga ya error apa adverse drug reactions ini bisa terjadi akibat adanya error pada saat prescribing. Jadi ini kesalahannya biasanya pada dokter ya, kayak gitu. Jadi misalkan nih entah di dokter ataupun pada saat dia dispensing di apotik kayak gitu. Nah, di sini biasanya error pada prescriber biasanya akibat eh, lupa tentang aspek farmakokinetik kayak gitu ya. Dan juga biasanya kita tuh nggak sadar tentang misalkan ada obat-obatan yang nggak boleh diresepkan secara bersamaan misalkan, dan karena akan menyebabkan terjadinya interaksi satu sama lain. Contohnya apa?
penggunaan dari simetidin. Yang mana simetidin ini itu akan menyebabkan terjadinya perubahan metabolisme dari obat-obatan seperti phenytoin, warfarin, dan beta blocker. Yang mana metabolisme dari obat-obatan ini akan terganggu. Akibatnya apa? Kalau obat-obatan ini diberikan secara bersamaan dengan simetidin, ini akan menyebabkan metabolisme dari obat ini akan lebih lama. Akibatnya apa? Obat-obatan phenytoin, warfarin, beta blocker akan lebih lama berada di dalam sirkulasi. Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya ya itu salah satu contohnya. Ya, jadi ketidaktahuan atau kealpaan dari si prescriber atau dalam hal ini dokter yang meresepkan obat tersebut. Ya. Jadi apa namanya? Ketika kalian nanti mungkin sudah praktek ya, jadi hati-hati sekali dalam merasukan peresepan. Banyak-banyaklah belajar, banyak-banyaklah mencari apakah ada satu obat dengan obat lain yang memiliki interaksi ya, sehingga ketika kalian nanti ketemu sama pasiennya dan memang mengharuskan untuk kalian memberikan obat tersebut secara bersamaan dalam satu peresepan, itu kalian dapat memberikan suatu edukasi ya sama pasiennya. Ya. Oke, selanjutnya ini penggunaan obat-obatan dari pasien. Misalkan nih memang si pasiennya tadi yang salah. Misalkan yang harusnya obat tadi diminum 3 kali 1, diminumnya 1 kali 3. Kayak gitu. Ya, kayak itu. Jadi si pasien ini nggak patuh, non-compliance. Pasiennya yang nggak patuh. Mungkin sudah nih, si dokter udah benar ngeresepin. Sudah benar melakukan edukasi. Tapi sih pasiennya nakal. Dia nggak patuh. Ya, yang harusnya Pak, Bu, ini diminum jam sekian pagi. Lupa nih ceritanya. Nanti siang dia minum sekali 3 tabletnya. Kayak gitu. Kan salah. Berbeda sekali 3 kali 1 dengan 1 kali 3. Kayak gitu. Ya. Kayak gitu ya. Jadi di sini memang hati-hati sekali ya. Kayak gitu. Mungkin kesalahannya nggak ada di kita, tapi mungkin ada di pasiennya. Kayak gitu kan. Jadi kan terkadang pasien akan nanya, Dok, kenapa ya? Kok enggak tidak apa ya? Tidak manjur obatnya. Coba ditanya dulu. Kita recalling dulu pasiennya. Gimana cara ibu atau bapak minum obatnya seperti itu ya. Atau memang misalkan kalau memang memang kesalahannya tidak ada di pasien juga, yaitu mungkin kita lihat lagi si pasiennya kemungkinan tidak apa ya tidak cocok dengan obat tersebut. Mungkin bisa kita pertimbangkan untuk melakukan penggantian ya. Nah, terus juga selain itu, terkadang pasien ini tidak menjelaskan kalau dia juga minum obat herbal. Nah, ya, terkadang pasien datang ke kita dengan kondisi tertentu yang mana sudah kita resepkan suatu pengobatan dan ternyata pasien ini tadi mengkonsumsi obat-obatan yang dia beli bebas melalui apotek tadi, ya, itu namun dia tidak cerita sama kita. Yang mana mungkin ada interaksi kayak gitu. Contohnya misalkan nih ada obat-obatan herbal yang mengandung steroid ya kayak gitu. Nah dia nggak cerita tentang hal itu yang mungkin dia pikir itu aman-aman saja ya. Kita tahu steroid kalau misalkan dipakai jangka panjang itu dapat menyebabkan terjadinya banyak kelainan-kelainan seperti misalkan adanya osteoporosis atau misalkan terjadinya apa namanya terjadi gangguan pada orang tadi bisa berisiko diabetes atau misalkan berisiko hipertensi kalau penggunaan steroidnya tidak terpantau tadi ya. Nah ini mungkin dia nggak cerita sama kita. Nah, maka dari itu kita harus elaborasi lagi, ya, kayak gitu, ya. Jadi terkadang enggak memang kita yang salah, kayak gitu ya. Terkadang pasiennya juga yang agak bandel seperti itu. Contohnya apa? Ini misalkan nih ada orang pakai aspirin, tapi dia juga minum obat herbal ginkgo biloba gitu, ya, kayak gitu. Nah, itu bisa apa? Bleeding. Terjadi pendarahan pada pasiennya. Terus tiba-tiba dia stroke ya hemoragik kayak gitu terus orang marah sama dokternya dikira orang ya apa sih dokternya mau praktek gitu loh ya padahal sebenarnya kalau misalkan kita mau kulik lebih lanjut terkadang ada pasien-pasien itu yang agak nakal dan dia mengkonsumsi obat-obatan yang enggak seharusnya dikonsumsi secara bersamaan seperti itu ya itu contohnya ya oke. Nah,
Sekarang gimana caranya kita untuk menghindari hal tersebut sehingga si lansia ini bisa dengan baik ya menjalani hidupnya lah setidaknya. Ya, yang pasti yang pertama adalah itu kita harus tahu nih drug history-nya ya. Jadi kayak misalkan penggunaan obat-obatan apa saja yang dilakukan sama pasien ini kayak gitu ya. Jadi dia dia misalkan nih selain obat-obatan yang kita kasih dia ada konsumsi obat apa lagi ya kayak gitu. Terus juga di sini misalkan nih apa kita harus meresepkan secara rasional, ya. Itulah kenapa dalam farmakologi ada namanya farmakoepidemiologi, yang mana salah satunya dalam hal itu penelitiannya itu tentang rasionalitas pengobatan. Ya, dalam rasionalitas pengobatan itu kita harus tahu ada kalau WHO mengkategorikannya ada sekitar 11, ya. Kayak gitu, tepat diagnosis, tepat dosis, tepat obatnya, tepat cara pemberiannya, dan lain-lain seperti itu, ya. Nah, terus tepat interaksinya. Ya, maka dari itu kita harus meresepkan secara rasional dan juga spesifik sesuai dengan indikasi dari pasiennya. Ya, kayak gitu. Terus tentu saja kita harus mendefinisikan apa sih tujuan terapi kita. Oh, misalkan nih orang ini dengan hipertensi. Tujuan terapinya apa? Menurunkan eh, apa namanya tekanan darahnya. Misalkan disesuaikan dengan kondisinya. Enggak serta-merta. Oh, pokoknya saya tahunya harus diturunkan 120 per 80 langsung kayak gitu ternyata si orang ini nggak cocok kayak gitu loh ya misalkan memang dia sih biasanya di mana kayak gitu loh jadi misalkan kita turunkan ke targetnya berapa oh mungkin di 130 atau 140 milimeter raksa seperti itu jadi kita harus tentukan dulu nih goal terapi kita apa ya terus juga tentu saja kita harus aware dengan adanya interaksi antara obat tersebut ya karena ditakutkan obat yang kita kasih, obat yang kita resepkan itu memiliki interaksi satu sama lain yang mana ditakutkan mengantagonis obat lain. Kayak gitu loh. Atau malah dia bersifat potensiasi. Yang mana misalkan nih efeknya tadi akan membooster efek obat yang lain. Sehingga terjadi efek toksik. Kayak gitu. Sehingga kita harus tahu nih interaksi antar obatnya. Ingat, interaksi obat itu ada secara farmakokinetik, ada secara farmakodinamik. Ya, kayak gitu. Dan tentu saja yang terakhir kita harus simplify regimen tadi ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan nih kita dapat meresepkan misalkan nggak semua diresepin tapi memang sudah tepat penggunaannya itu lebih baik daripada kita memberikan segambreng obat yang mana nantinya malah mempengaruhi kesehatan pasiennya. Ya, oke. Hmm. Nah, oke, referensinya ya saya ngambilnya dari Kazung ya. Kayak gitu yang mana Kazung ini ada udah sampai di berapa ya sekarang ya? 15 ya kalau nggak salah ya. Kayak gitu ya. Jadi ada Kazung, ada satu lagi saya pakai Goodman and Gilman ya. Boleh nanti kalau misalkan mau belajar lebih lanjut ya melalui buku-buku tersebut. Oke, terima kasih. Jadi di sini goalsnya adalah walaupun udah lansia, agingnya like a fine wine ya, kayak gitu. Jadi aging gracefully seperti itu ya. Kalaupun memang ada permasalahan kesehatan, bisa ditangani dengan baik ya. Oke, ada pertanyaan? Selesai. Jadi ada pertanyaan? Oh iya, nanti saya itu ada ini deh, apa namanya? Ada kuis sebenarnya ya kayak gitu tapi memang ini karena baru diminta apa ya tadi ya kayak gitu jadi mungkin nanti dan seharusnya kuis ini tuh dilakukan secara offline ya kayak gitu karena satu dan lain hal ini nggak bisa jadi mungkin kalian akan digabungkan untuk kuisnya itu di hari Senin ya nanti untuk informasi lebih lanjutnya diinfokan kembali ya mungkin ya melalui ketua kelasnya seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan? Izin Iya, iya, dokter betul. mau. Oh iya, boleh. Duluan, Kim. Oke. Jawabannya mana nih? Izin dokter. Jadi dia mau nanya. eh Sebenarnya ini ada lah keluarga di rumah. Dia tuh emang dari dulu suka konsumsi obat Paramex gitu kan dok. Nah dan bahkan dulu tuh pas masih muda katanya
bisa langsung konsumsinya langsung 2 tablet sehari itu langsung masuk gitu. Terus sekarang itu tuh emang udah tua dan sesuai dengan kayak kata dokter tadi udah mulai ada efek kayak jadi cepet kenyang, makannya udah dikit-dikit gitu-gitu. Tapi masih konsumsi obat itu dok, takutnya hakim kan takutnya adanya rusaknya organ ya dok. Itu gimana dok kita nyikapinnya? Tapi katanya kalau dia nggak minum obat itu dia nggak bisa aktivitas dok. Mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut ya, aktivitas seperti apa yang terganggu. Terus alasannya mengkonsumsi obat tersebut apa? Gitu dulu ya, kayak gitu. Ini karena gini dek, karena mungkin dia itu bisa jadi karena sugesti saja, ya, kayak gitu. Satu itu dulu. Mungkin bisa terjadi karena adanya sugesti saja. Oh, kalau aku nggak minum obat ini, aku akan sakit seperti itu. Padahal sebenarnya enggak. Jadi kayak sugesti aja, jadi kayak misalkan psikosomatis saja, ya, seperti itu. Nah, terus juga di sini, kalau tadi konsumsi obatnya apa? Paramex, ya. Paramex itu Oh, kan isinya paracetamol kan, kayak gitu, ya. Nah, yang mana di sini penggunaan paracetamol yang tidak tepat, ya, dan penggunaannya itu tidak sesuai dengan misalkan memang keluhan pada pasiennya, itu bisa menyebabkan terjadinya. Ingat, dia punya ada yang namanya paracetamol itu ada yang namanya metabolitnya. Yang mana metabolitnya ini kalau dia menumpuk itu bisa merusak di hepar, ya, kayak gitu, sehingga fungsi heparnya juga akan terganggu lama-lama, ya. Memang sebaiknya adalah lakukan edukasi dulu nih, ya, sama apa namanya tuh orang tua, ya, kayak gitu, yang maksudnya yang pasien yang bersangkutan seperti itu, ya, tapi dengan cara yang baik tentu saja, ya, kayak gitu. Jadi misalkan nih tanya dulu kenapa mesti minum obat itu, memang keluhannya apa, seperti itu, ya. Terus misalkan nih bisa kita alihkan dengan yang lain, ya, kayak gitu, sehingga lambat laun nanti penggunaan dari si obat yang dikonsumsi ini juga akan berkurang kayak gitu, ya. Jadi memang mungkin bisa nanti ini ditakut-takutin dikit gitu loh dek. Terkadang kan kita ada fase seperti itu kan dek untuk melakukan edukasi, ya kan, kayak gitu. Karena kita tahu nih pengkonsumsian obat ini memang kalau misalkan jangka panjang itu nggak baik. Seperti itu kan, nggak ada indikasi ini, ya kan? Kayak gitu. Sehingga memang disarankan lebih baik untuk tidak mengkonsumsi tanpa indikasi seperti itu. Apakah menjawab? sudah. Oke, ya. Satu lagi, tadi sempat tanya ya? Saya dokter. Iya, izin bertanya dok. Jadi kalau misalnya ada em, orang yang sakit misalnya diabetes atau sakit yang konsumsi jangka panjang lah Tiba-tiba obat-obatannya. diabetes. Enggak, ya maksudnya emang dia emang sudah terdiagnosis tapi maksudnya dari usia muda. Jadi misal usia 40-an, 45 tuh udah terdiagnosis diabetes misalnya. Kan itu minum obatnya jangka panjang nih, Dok. Nanti di usia berapa? Maksudnya lebih ke arah kapan kita harus merujuk dia nih ke geriatri gitu. Di saat misalnya sekarang umurnya masih 55, nah apabila nanti dia umurnya udah 65 atau 70 tanpa indikasi ya, maksudnya tanpa ada keluhan lain kayak normal-normal aja, apakah kita tetap sebaiknya bawa ke geriatri untuk di tata laksana secara berbeda farmakonya, atau sebenarnya kalaupun kita rujuknya tetap ke eh, endokrin tuh masih nggak apa-apa gitu dong, atau ada indikasi lain karena kan obat-obatan kemarin dokter Nuri juga sempat bilang bisa menginduksi terjadinya sakit tersebut gitu. Siapa tahu gara-gara obat-obatannya. Nah, kalau itu kira-kira red notice-nya apa ya, Dok? Oke. Jadi misalkan nih ada orang yang memang mengalami diabetes tuh misalkan dari waktu yang cukup lama. Ya, misalkan nih dia dari usia yang cukup muda, ya, terkena misalkan diabetes atau mungkin penyakit-penyakit degeneratif lah ya, kita 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 bilang ya kayak gitu. Nah, di dalam hal ini sebenarnya dia tuh tetap bisa untuk apa namanya itu menjalani pengobatan, misalkan nih tergantung nih kondisinya di mana. Misalkan tadi Tania bilang tentang di diabetes berarti dia masuk ke endokrin kan, kayak gitu. Jadi dia bisa tetap berobat
di dokter misalkan spesialis penyakit dalam yang di endokrin boleh tetap nah itu. Tapi nanti biasanya tuh kalau misalkan insya Allah si pasien ini masih hidup misalkan seperti itu ya, misalkan dia memiliki umur yang cukup panjang, nah mungkin nanti akan ada fasenya dia ada masalah lain yang mana eh, dia membutuhkan suatu konsultasi dengan geriatri kayak gitu. Nah, itu akan biasanya si dokter apa si dokter penyakit dalam itu kan sebenarnya geriatri itu deh di bawah masuknya itu tetap di bawah ini ya penyakit dalam. Ya kan makanya ada SPPD Kager kan tulisannya ya kan kayak gitu karena dia berada di penyakit dalam sehingga biasanya dokter-dokter penyakit dalam itu akan saling kayak apa ya gabung rawat gitu loh rawat gabung biasanya nah kayak gitu jadi biasanya mereka yang akan apa ya kayak merujuk gitulah ya oh dan nanti kita konsulkan ya dengan geriatri seperti itu biasanya ya selama memang ada misalkan kebutuhan tertentu yang mungkin dibutuhkan untuk spesialisasi geriatri seperti itu gimana cukup Oke dokter. menjawab Berarti sebagai dokter umum nanti kalau kita dapat pasien di klinik terus dia udah usia, tergantung usianya. ya berarti Tergantung usia. patokannya usianya ya dok? Iya, benar sekali. Kalau misalkan kalian nih ya, kebenaran yang dapatnya di kalian nih, misalkan kayak gitu nantinya ketika kalian misalnya internship atau mungkin udah praktek di rumah sakit atau apa, tergantung usianya, ya. Terus juga tergantung kondisi pasiennya, seperti itu. Biasanya sih kalau untuk geriatri, dek, biasanya mereka tuh akan dikonsulkan, misalkan nih berbarengan biasanya. Jadi kayak misalkan kalau di rumah sakit itu mereka akan dikonsulkan misalkan usianya berapa, dia akan dikonsulkan berbarengan kayak gitu loh. Ya. Jadi misalkan nih barengan dengan oh si dokter endokrinnya nanti akan rawat gabung atau misalkan dokter jantung juga akan rawat gabung misalkan dengan geriatri tergantung dari usianya tadi. Oke? Oke, terima kasih dokter. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau cukup? Ini udah jam berapa nih? 11.40. Ada lagi? Nanti insya Allah untuk apa sih namanya dek? Ujian bukan ujian apa sih namanya kuisnya ya nanti mungkin akan kita ini lebih lanjut ya nanti karena memang teknisnya tuh sebenarnya harusnya sih offline deh kayak gitu ya. Oke ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mohon maaf ya sekali lagi kalau tidak bisa bertemu secara langsung dengan kalian. Kami senang dok kami senang. Oke, kalau tidak ada, terima kasih sekali lagi saya ucapkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya sangat-sangat berharap sebenarnya em, apa ya, Dek? Kalian tuh bisa bisa mengambil dan apa ya, lebih fokus ya terhadap ini. Makanya saya sangat berharap sebenarnya untuk offline, tapi ternyata memang ya satu dan lain hal tidak bisa kayak gitu ya. Karena kalian itu offline saja terkadang nggak masuk kan. Nah, apalagi online gitu kan. Gitu. Oke, penjelasan-penjelasannya. Ya, mudah-mudahan dengan segala keterbatasan ini kalian bisa mengambil ilmunya, ya yang ilmu saya yang sedikit ini, mudah-mudahan bisa diambil, ya, eh, dan bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih ya. Kalau misalkan mau ada yang didiskusikan, silakan, silakan.